Cerita ini berawal di sebuah kota pesisir yang tenang bernama Annieville. Tapi ketenangan itu segera sirna ketika alam menunjukkan amarahnya. Langit menghitam menumpahkan hujan deras yang bercampur dengan angin topan yang menggerung hebat. Dan berdasarkan laporan darurat dari Badan Meteorologi setempat, sebuah ancaman masif bernama Badai Henry diprediksi akan menghancurkan Annieville hanya dalam waktu 2 jam ke depan. Di tengah kekacauan tersebut, kita diperkenalkan kepada seorang wanita muda bernama Dakota. Kayak nggak ada nama lain aja ngasih nama anak Dakota. Padahal kan banyak nama bagus. Sinta, Santi, Putri. Ini malah Dakota. Sejak kematian ibunya beberapa bulan yang lalu, Dakota mengalami trauma mendalam yang membuatnya selalu mengurung diri di dalam rumah. Ketakutan itu begitu nyata hingga ketika dia mencoba keluar hanya untuk mengambil makanan, serangan panik menyergapnya. Dan ada seorang tetangga yang peduli sempat berteriak memperingatkan Dakota untuk segera meninggalkan kota sebelum Badai Henry menelan mereka semua. Sudut pandang pun berpindah kepada seorang pria bernama Del, seorang peneliti biologi laut yang berdedikasi setelah menyandarkan kapalnya. Del menerima kabar buruk, Badai Henry bukanlah badai biasa, melainkan badai kategori 5. Ini berarti Annieville tidak hanya akan dihantam angin, tetapi juga tsunami dan gelombang laut yang sangat ganas. Menyadari bahaya ini, Del segera menghubungi Dakota keponakannya. Sejak kehilangan sang ibu, Dakota memang menganggap Del sebagai pengganti orang tuanya. Del paham betul dengan kondisi psikologis Dakota yang trauma dengan dunia luar. Del tahu keponakannya itu tidak akan mau dievakuasi. Oleh karena itu, Del berjanji untuk menembus badai dan menjemput Dakota dalam waktu 2 jam ke depan. It'll only take a couple of hours. Yeah, as soon as I can, okay? Yeah, I know. Di tempat lain, kita melihat seorang mamah muda bernama Lisa yang baru saja menyelesaikan shift kerjanya di sebuah pabrik pengolahan daging sambil mengemudikan mobilnya di tengah cuaca yang sangat buruk. Lisa berbicara dengan ibunya melalui video call di mana Lisa saat ini sedang hamil besar, mengandung seorang bayi laki-laki, namun kisah hidupnya sangat tragis. Tunangannya baru saja mencampakkannya tepat ketika hari persalinan semakin dekat. Sang ibu dengan panik memohon agar putrinya segera mencari tempat aman karena Badai Henry sudah mengintai. Sementara itu di sebuah kawasan rawa terpencil, 3 bersaudara bernama Randy, Siti dan Seno, biar singkat kita sebut saja mereka Olsen bersaudara. Mereka tengah menghabiskan waktu dan kesenangan mereka pun terhenti ketika ayah angkat mereka bernama Billy datang dengan wajah penuh amarah, di mana Billy membentak dan memaksa mereka untuk pulang karena rawa tersebut adalah sarang ular berbisa, sekaligus mengancam akan mengembalikan mereka ke panti asuhan jika mereka tidak menurutinya. You straight back to foster care. Do any of that shit again, I'll send you. Hey, you kids even listen to me? Huh? Setibanya di rumah, Siti pun berkata, "Pak, cak mano kalau kaca rumah kita ni pecah lantak badai ni?" Billy menjawab, "Ai, selu, kacau tuan di badai. Nak sekuat apapun ndak akan pecah. Aku dewek yang masang kemarin." Saat di lantai bawah, kita pun diperlihatkan betapa bangsatnya Billy dan istrinya yang bernama Rachel. Mereka bukanlah orang tua angkat yang penuh kasih sayang. Pasangan ini hanya memanfaatkan Olsen bersaudara demi meraup dana insentif bulanan dari pemerintah. Mereka kerap bersikap kasar dan semena-mena terhadap ketiga anak tersebut. Olsen bersaudara hanya diberi makan roti tawar tanpa selai. Sedangkan mereka berdua tertangkap basah menyimpan sebuah daging di dalam kulkasnya. Are those steaks? Here. It's none of your damn business. Seiring berjalannya waktu, Badai Henry mulai mengamuk.
membawa tsunami yang menghancurkan tanggul laut Anyville. Air bah dengan cepat menenggelamkan kota. Lisa dan rekan kerjanya terjebak dalam kepanikan massal, berjuang menyelamatkan nyawanya masing-masing, dan di saat yang sama, Dakota menghadapi kegelapan total akibat pemadaman listrik di rumahnya. Dan ketika air laut mulai merembas masuk, Dakota dengan panik berlari ke lantai atas untuk mencari perlindungan. Di jalanan yang kini berubah menjadi sungai deras, sebuah truk kontainer yang membawa daging giling milik temannya Lisa terhantam arus. Truk itu menabrak sebuah patung besar, merobek kontainer, dan menumpahkan ribuan liter daging giling segar langsung ke dalam genangan air laut. Insiden ini menjadi awal dari mimpi buruk yang akan mereka hadapi. Lisa sendiri mengalami kecelakaan fatal, mobilnya tertindih dahan pohon besar, membuatnya terjebak di dalamnya. Meskipun tidak terluka parah, air yang terus naik mengancam akan menenggelamkannya. Tak lama kemudian, ada dua orang pria lokal bernama Rohman dan Rohim datang menggunakan perahu untuk menolong Lisa. Namun naasnya, daging dari truk sebelumnya telah mengundang kawanan hiu banteng yang sangat agresif. Dalam hitungan detik, Rohman dan Rohim diseret ke bawah air dan dimangsa hidup-hidup, dan nasib serupa juga menimpa teman kerjanya Lisa. Di kediaman Billy, kaca jendela anti badai mereka pun hancur berkeping-keping diterjang arus yang sangat tinggi, dan ketika Billy dan Rachel berusaha kabur menyelamatkan diri, mereka melupakan anak-anak angkat mereka. Tapi karma berkata lain, kawanan hiu banteng menyerbu masuk ke dalam garasi. Sementara Billy kehilangan lengan kirinya hingga dia harus cebok pakai tangan kanan. Sementara itu, Olsen bersaudara yang masih terjebak di dalam rumah harus berjuang mati-matian menahan pintu dan berlindung di atas meja agar mereka tidak menjadi santapan monster tersebut. We gotta get out of here. I'm staying. I don't wanna go, no. Sharks out there. In here. Kembali ke Lisa yang masih berjibaku di tengah tingginya banjir. Dari balik jendela, Dakota melihat Lisa menangis memohon pertolongan. Awalnya Dakota menolak karena traumanya terlalu besar dan dia melihat sirip-sirip ikan hiu mengelilingi mobil tersebut. Tapi ketika Lisa memohon demi nyawa bayi dalam kandungannya, hati nurani Dakota terketuk. Mengalahkan rasa takutnya yang mendalam, Dakota mempertaruhkan nyawanya melompat keluar. Di mana Dakota dengan cekatan dia merayap di atas benda-benda mengapung untuk menghindari perhatian hiu. Dan setibanya di mobil, dia menggunakan pisau untuk memotong batang kayu dan menarik Lisa keluar dari mobilnya. Dan alhamdulillahnya mereka berdua berhasil masuk kembali ke rumah Dakota dengan selamat. Thank you. Di lain sisi, Del dan timnya sedang berpacu dengan waktu menuju rumah Dakota dengan menumpang mobil seorang reporter. Di tengah jalan, Paimin menyadari sebuah fakta mengejutkan dari radar mereka. Nelly, seekor hiu putih betina raksasa yang telah dipantau Del selama 3 tahun belakangan ini, kini berada di perairan Anyville dan berenang lurus menuju lokasi Dakota. Si reporter yang mendengar berita itu pun langsung tersenyum lebar. Whatever happens, you keep that thing rolling, okay? Di lain sisi, Olsen bersaudara pun dikagetkan bahwa Billy ternyata masih hidup. Dia hanya mengalami tangan putus dan situasi pun semakin memanas. Ketika Olsen bersaudara menemukan fakta bahwa Billy menerima $1.500 per bulan dari pemerintah untuk biaya hidup Olsen bersaudara. Akan tetapi, Billy membiarkan mereka hidup melarat. Pertengkaran pun pecah dan demi melindungi kakaknya dari amukan Billy, Siti menendang ayah angkatnya ke dalam air. Dalam sekejap, hiu banteng menyambar dan menghabisi Billy, dan memanfaatkan momen itu, Randy menyelam ke ruang bawah tanah untuk mencari senjata. Dan meski gagal mendapatkan senapan, dia berhasil membawa sekotak penuh batang dinamit.
Di rumah Dakota, air semakin tinggi menggenangi lantai atas dan ketegangan mencapai titik puncak ketika ketuban Lisa pecah dan bukaan sudah mencapai 5 hingga 7 cm, di mana bayi itu akan segera lahir di tengah rumah yang hampir tenggelam dan menyadari mereka butuh jalan keluar, yang mana Dakota mengumpulkan keberaniannya, dia seketika mengingat sebuah teori tentang hiu yang pernah diajarkan pamannya, di mana Dakota melemparkan sebuah benda elektronik yang bergetar ke ujung ruangan untuk mengalihkan sensor predator tersebut. Dia lalu berenang menuju perahu milik Rohman dan Rohim yang tertinggal di luar. Dan saat Dakota berenang, kawanan hiu itu tiba-tiba menghilang dengan panik, di mana ternyata Nelly, sang hiu putih raksasa, telah tiba di sana. Beruntung Nelly mengabaikan Dakota, membiarkannya naik ke atas perahu dengan selamat. Namun ketika Dakota kembali ke Lisa, rumah itu sudah tidak kuat menahan arus dan mulai roboh. Lisa terpaksa melahirkan di dalam air, dan alhamdulillahnya Lisa dan bayinya sehat walafiat. Masalahnya, darah dari persalinan tersebut justru mengundang satu demi satu hiu di sana, dan alhamdulillahnya lagi, sutradara masih sayang sama Lisa dan tidak menerima bayaran yang lebih rendah. Dengan sisa tenaganya, Lisa pun berenang mendekati Dakota di perahu. Hiu lain menabrak mereka hingga perahu itu terbalik. Dan di saat harapan nyaris hilang, Del dan timnya muncul seperti pahlawan, di mana Del langsung melemparkan sebuah alat berarus listrik ke dalam air, membuat kawanan hiu banteng kepusingan dan berlari dari sana. Akan tetapi, ada satu hiu yang paling besar di antara mereka, di mana itu adalah Nelly, sang hiu raksasa, yang justru datang untuk menolong mereka. Welcome to fucking prime time. Holy fucking shit. Di lain sisi, Olsen bersaudara menunjukkan kepintaran mereka, di mana mereka menggunakan daging mentah yang diikat dengan dinamit, lalu melemparkan daging itu ke arah hiu-hiu tersebut, sehingga ikan itu hancur berkeping-keping. Dan betapa bahagianya mereka bertiga atas keberhasilan itu. Dan dengan mobil milik Billy, mereka bertiga pun pergi menuju tempat yang lebih tinggi. Setelah badai mereda, Lisa menghubungi ibunya sambil menangis bahagia, menunjukkan cucu laki-lakinya yang sehat walafiat. Del menatap Dakota dengan bangga, meyakinkannya bahwa mendiang ibunya pasti sangat bangga, karena Dakota bukan hanya berhasil mengalahkan trauma terbesarnya, tetapi juga menjadi penyelamat bagi nyawa orang lain. Your mother will be very proud of you right now. Di akhir film, kita pun diperlihatkan para pemeran utama tersenyum bahagia menikmati happy ending mereka. Tapi di sebuah laboratorium cuaca yang jauh di sana, seorang peneliti menatap layar radar dengan wajah pucat pasi. Data menunjukkan sebuah anomali cuaca yang sangat mengerikan. Badai Henry belum selesai dan putarannya kini berbalik arah dan siap untuk menghantam Anivil kembali dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Oh, fuck me. Dan film pun selesai. Buat kalian yang nonton sampai akhir video ini, inilah review jujur tentang film trailer survival yang satu ini. Film ini benar-benar berhasil menggabungkan dua ketakutan terbesar manusia, yaitu klaustrofobia atau rasa takut terjebak di ruangan sempit, dan talassofobia atau rasa takut pada laut dan isinya.
Dari segi cerita, film ini lumayan cerdas karena sesuai judulnya trash atau yang berarti memporak-porandakan. Makanya film ini double meaning antara badai yang dahsyat dan hiu yang ganas. Menurutku masih masuk sih secara filosofi. Nah, yang bikin film ini semakin menarik adalah banyaknya misteri yang disisipkan oleh sutradara. Buat kalian yang suka mikir lebih jauh, aku punya 2 teori gila tentang film ini yang sudah berhasil aku kumpulin dengan dibantu para alien preketek sahabatnya Donald Trump yang mungkin gak kalian sadari saat menonton. Teori pertama tentang Nelly, sang hiu putih bukanlah penyelamat kebetulan. Kalian sadar nggak sih, Del sudah memantau Nelly ini selama 3 tahun belakangan. Bagaimana bisa Nelly muncul tepat di saat kawanan hiu banteng mau menyerang Dakota dan timnya Del? Teorinya adalah Del sebenarnya menggunakan gelombang frekuensi dari alat pelacaknya untuk secara tidak langsung menggiring Nelly ke tempat itu karena Del tahu bahwa satu-satunya cara mengusir kawanan hiu banteng yang kelaparan adalah dengan mendatangkan predator yang jauh lebih besar lagi. Jadi Nelly sebenarnya adalah senjata rahasianya Del. Teori kedua tentang anomali badai Henry di akhir film adalah efek buatan. Endingnya benar-benar bikin kita overthinking. Badai kategori 5 sangat jarang berbalik arah begitu saja, kecuali ada perubahan tekanan atmosfer yang sangat ekstrim. Ada teori liar bahwa bencana ini sebenarnya dipicu oleh eksperimen cuaca yang gagal di tengah laut dan daging hewan dari truk di awal film adalah bagian dari umpan untuk menguji perilaku hiu dalam kondisi ekstrim. Ini bisa jadi gerbang menuju sequel kedua yang berfokus pada konspirasi pemerintah atau ilmuwan gila. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum.